kondisi tendanya. Dia benar-benar disesatkan jin yang menyerupai Eldik. Sampai esok pagi, Bobby tidak mampu menemukan tendanya itu. Dia terus berteriak memanggil nama Ajeng, namun tidak ada tanda-tanda keberadaan Ajeng. Bobby jelas saja kebingungan, karena semua peralatan campingnya ada di dalam ransel itu. Yang ia punya sekarang hanya senapan angin yang sudah kehabisan peluru. Ajeng! Ajeng! Teriaknya memanggil nama Ajeng. Ia berteriak sambil mendongak ke langit agar suaranya menggema. Keringat mulai membasahi wajahnya. Kondisi Bobby semakin lemah. Dari kemarin dia belum makan apapun. Bobby terus berjalan tanpa arah. Dia tidak tahu mau kemana. Baginya, pendakian ini malah semakin rumit. Belum lagi nasib istrinya di rumah. Bobby tidak tahu apa yang terjadi dengan istrinya yang sedang hamil. Ampun Nyai. Tiba-tiba Bobby mendengar lirih suara perempuan. Ia langsung waspada. Senapan angin yang ujungnya sudah diberi pisau ia arahkan ke depan. Bobby siap menusuk siapapun yang mengganggunya lagi. Ampun Nyai. Bobby meruncingkan daun telinganya dengan telapak tangan kanan untuk mencari sumber suara itu. Ia pun melangkah pelan ke arah sumber suara. Semakin Bobby melangkah ke arah barat, suara itu semakin terdengar jelas. Ia menyibakkan semak belukar yang menghalangi pandangannya. Dari balik semak itu, Bobby melihat seorang nenek tua sedang sujud di atas tanah. Penampilan nenek itu kacau sekali. Rambutnya yang penuh uban sangat acak-acakan. Ia mengenakan kain jarik dan berbaju kebaya yang sudah usang. Warnanya juga pudar. Nenek itu menyadari kalau ada seseorang yang datang. Ia bangun dari sujudnya lalu menoleh ke arah Bobby. Seketika saja Bobby mengarahkan moncong senapan ke wajah nenek itu. Jangan mendekat, ancam Bobby. Namun, tatapan nenek itu kosong. Seolah tak memperdulikan Bobby, dia justru terus meminta ampun kepada seseorang yang disebutnya Nyai. Bobby mundur beberapa langkah, sebab nenek itu terus mendekat ke arahnya. Semua orang di gunung ini kualat, kata nenek itu. Dia adalah Nyi Amah, wanita tua yang dulu pernah mengingatkan rombongan Mira agar tidak mendaki Gunung Pulau Sari. Nyi Amah memang terkenal sebagai orang gila yang berkeliaran di kaki Gunung Pulau Sari. Bobby menurunkan senapannya. Ia merasa nenek yang sedang berdiri di hadapannya itu tidaklah berbahaya. Kualat? Kualat kenapa? Bobby mengerutkan dahi. Ada yang buang darah haid sembarangan di Curug Putri. Bentak Nyi Amah dengan ekspresi wajah mengancam. Tapi Bobby tidak menimbali apapun. Nyai Ratu Gunung ini marah, lanjut Nyi Amah. Nenek tahu di mana Mira? Keponakan saya hilang di gunung ini, tanya Bobby. Nenek itu malah tersenyum sambil tertawa cekikikan. Mira, dia ada di alam gaib. Kalau gitu, saya mau masuk ke alam gaib, bagaimana caranya? Tanya Bobby. Seketika, raut wajah Nyi Amah menjadi muram. Dia menggelengkan kepala sambil balik badan. Ia lalu pergi dari hadapan Bobby. Bobby mengejar Nyi Amah, tapi wanita tua itu tak peduli. Dia terus jalan sambil tertawa sendiri. Sesekali Nyi Amah memohon ampun kepada Nyai penguasa Gunung Pulau Sari. Setelah cukup jauh mengikuti nenek itu, akhirnya Bobby menyerah. Dia pun membiarkan Nyi Amah pergi begitu saja. Bobby mendongak ke atas pohon. Di dahan-dahan itu ada koloni monyet yang sedang bergelantungan. Bobby lalu mengembuskan nafas berat dan menunduk. Perutnya semakin lapar, tenggorokannya juga kering. Namun, saat itu juga terlintas di benaknya sebuah cara agar dia bisa masuk ke alam gaib. Ya, sebuah cara yang sebenarnya cukup gila. Aku harus kualat, gumam Bobby. Ya, aku harus kualat. Dengan begitu,
penghuni gunung ini akan membawaku ke alam gaib. Yang menjadi pertanyaan di benak Bobby adalah bagaimana dia bisa kualat. Ia ingin membuat makhluk halus penghuni gunung ini marah. Curug Putri, gumam Bobby. Teringat sebuah tempat yang sempat disebutkan Nyi Amah. Dia harus mencari lokasi curug itu. Tapi bagaimana dia bisa menemukan lokasi Curug Putri? Pertanyaan bermunculan di benak Bobby. Dia pun mendongak ke langit. Di atas sana, Bobby melihat kawanan burung cekakak melintas ke arah barat. Setahu Bobby, kalau burung terbang berkoloni seperti itu, pasti mereka sedang menuju sumber air. Dengan sisa tenaga yang ada, Bobby pun mengikuti arah burung itu. Ternyata cara Bobby berhasil. Tepat sebelum matahari terbenam, Bobby tiba di Curug Putri. Dia pun mandi dan minum di curug itu. Tanpa ragu-ragu lagi, Bobby sengaja buang hajat di sana. Anehnya, setelah dia buang hajat, tidak ada apapun yang terjadi dengan dirinya. Bahkan, dia sampai berteriak menantang semua demit yang ada di curug itu. Namun, usaha Bobby nihil. Tak ada dedemit yang mendatanginya. Di dekat Curug Putri ada sebuah saung kecil. Bobby berbaring di saung itu sambil menunggu demit yang mau membawanya ke alam gaib. Tak terasa Bobby ketiduran di saung itu. Namun, saat bangun, Bobby mendapati dirinya berada di sebuah perkampungan gaib. Dia melihat orang-orang berwajah pucat sedang berlalu lalang. Suasananya seperti di zaman kerajaan. Di sana, Bobby juga melihat kereta kuda mundar-mandir membawa penumpang. Ia meraba lehernya. Ada tali yang melingkar di sana. Tak lama kemudian, tali itu ditarik paksa oleh seseorang. Ia memegangi ikatan tali di lehernya. Bobby tidak dapat melihat siapa yang menyeretnya dengan paksa. Ia juga tidak tahu mau dibawa kemana. Ia diseret melewati kerumunan orang dan saat itulah mata Bobby melihat Mira sedang berdiri di pinggir jalan bersama sosok genderuwo. Lain halnya yang terjadi dengan Ajeng. Pagi-pagi sekali dia sudah bangun, sedangkan sosok yang menyerupai Bobby masih tertidur pulas. Tidurnya aneh lantaran liurnya banyak sekali, sampai-sampai pakaian Ajeng basah. Ajeng pun mengguncangkan punggung lelaki itu. "Mas, bangun, udah siang," kata Ajeng. Lelaki itu bangun. Kedua matanya merah sekali. "Kamu sakit, Mas?" tanya Ajeng. "Enggak kok." Sosok itu malah tersenyum. "Ayo kita cari keponakanmu lagi, Mas. Dan kita harus keluar dari gunung ini." Sosok lelaki itu bangkit. Layaknya Bobby, dia pun dengan apik membereskan kembali tenda dom, lalu memasukkannya ke dalam ransel. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Tapi bukan untuk mencari Mira. Demit yang menyerupai Bobby itu punya maksud tersendiri. Malangnya Ajeng, dia diikuti demit berotak mesum. Ajeng masih bersama sosok yang menyerupai Bobby. Walaupun tingkah lelaki itu agak aneh, tapi Ajeng sama sekali tidak menaruh curiga. Kadang suara lelaki itu sangat besar, tidak mirip dengan suara Bobby. Tapi sesekali suaranya mirip kembali seperti Bobby. Di tengah perjalanan, Ajeng menemukan jasad ketiga temannya terkapar di atas semak-semak. Jasad itu sudah membusuk, tubuh mereka sedang digerogoti belatung. Ajeng seketika menangis. Terakhir kali ia melihat teman-temannya itu saat berkemah di dekat kawah Gunung Pelosari. Dari kawah itu, biasanya para pendaki akan naik ke puncak pada jam 3 dini hari agar bisa melihat matahari terbit, termasuk Ajeng dan 3 orang temannya. Sialnya, 3 orang teman Ajeng itu tergelincir. Mereka mati terbentur bebatuan. Namun, saat Ajeng turun ke daerah kawah, ketiga jasad temannya itu hilang entah kemana. Seperti ada yang mencuri mereka.
Semenjak itulah Ajeng tersesat di gunung ini. Dan sekarang di hadapan Ajeng ada jasad ketiga temannya. Satu orang perempuan dan dua lelaki yang tak lain adalah teman sekampus Ajeng. "Mereka temanmu?" tanya sosok lelaki itu. "Iya, Mas." Ajeng masih menangis meratapi teman-temannya. Kasihan ya mereka. Sosok itu jongkok di samping Ajeng sambil memperhatikan ketiga mayat yang terkapar di hadapannya. Ajeng bangkit. Dia mencari kayu untuk menggali tanah. Ia akan mengubur teman-temannya itu di gunung ini. Sosok menyerupai Bobby itu kemudian membantu Ajeng. Dengan cepat, ia menggali 3 buah lubang. "Sudah selesai nih," kata sosok itu. Ajeng yang dari tadi sibuk menggali tanah, seketika terheran-heran melihat 3 lubang yang digali dengan sangat cepat. "Cepat banget, Mas," kata Ajeng. "Iya, aku kan laki-laki," timpal sosok itu sambil tersenyum. Ajeng pun mengubur ketiga jasad temannya. Dia lalu berdoa di atas kuburan teman-temannya, sementara sosok lelaki itu hanya berdiri sambil senyum-senyum sendiri. "Malam ini kita berkemah di sini saja," ujar lelaki itu. "Terserah kamu, Mas," timpal Ajeng. Tenda pun didirikan tidak jauh dari tempat teman-teman Ajeng dikubur. Dan tengah malam sebelum tidur, Ajeng menceritakan kejadian tragis yang membuat teman-temannya itu meninggal. Namun, sosok lelaki itu tidak peduli dengan cerita Ajeng. Dia malah menatap wajah Ajeng dengan penuh birahi. Malam itu berlangsung seperti malam sebelumnya. Demit berotak mesum tersebut berhasil merayu Ajeng. Ajeng pun terkapar. Dia tidur dengan nyenyak. Tengah malam, tiba-tiba Ajeng terbangun. Dia mendengar ada suara orang yang sedang mengunyah. Ajeng menoleh ke sampingnya. Sosok lelaki yang menyerupai Bobby itu tidak ada di tenda. Di luar tenda, malam itu bulan sedang bersinar terang, sehingga dari dalam tenda Ajeng dapat melihat bayangan lelaki. Siluet lelaki itu sedang duduk sambil memakan sesuatu. Buru-buru Ajeng mengenakan kembali pakaiannya, lalu mengintip dari celah pintu tenda. Di luar sana, Ajeng melihat sosok Bobby yang sedang memakan jasad teman-temannya. Ia mencabik-cabik bagian perut dan mengeluarkan isinya, lalu mengunyahnya dengan lahap. Sosok Bobby itu menoleh ke Ajeng. Kedua matanya merah menyala, mulutnya penuh bercak darah. Seketika Ajeng menutup kembali pintu tendanya. Dia baru sadar kalau yang selama ini bersamanya bukanlah Bobby. Pantas saja tingkahnya aneh. Nafas Ajeng terengah-engah. Keringat pun mulai membasahi dahinya. Dia tidak tahu apa yang harus ia lakukan sekarang. Ajeng melihat bayangan lelaki itu mendekat ke arah tenda. Tapi semakin mendekat, bayangan itu berubah menjadi sosok yang sangat besar. Segera Ajeng keluar dari tenda. Ia kemudian lari sekuat tenaga. Ia menerjang belukar yang menghalangi jalannya. Bahunya berdarah tergores ranting yang tajam. Ia terus berlari tanpa arah sambil memegangi bahunya. Dari kejauhan, Ajeng mendengar raungan demit yang semakin mendekat. Sosok itu mengejarnya. Ajeng masih lari sekuat tenaga untuk menjauh dari genderuwo itu. Kini suara raungan itu seperti ada di atas kepala Ajeng. Wanita itu berteriak minta tolong. Dia berharap ada seseorang yang muncul dan menyelamatkannya. Ketika Ajeng melewati akar pohon besar, kakinya tersandung. Dia pun jatuh dan bagian kepalanya membentur akar pohon dengan sangat keras. Masih dalam keadaan sadar, Ajeng terkapar tak berdaya di bawah pohon itu. Darah mengalir keluar dari kepalanya. Dan saat Ajeng berkedip, genderuwo itu sudah ada di hadapannya. Makhluk itu tidak lagi menyerupai Bobby. Tubuhnya besar dan berbulu. Kukunya panjang, berwarna hitam pekat. Taringnya menjulur hingga ke perut dan kedua matanya merah menyala. Genderuwo itu menjilati wajah Ajeng yang penuh darah. Ia ternyata suka dengan darah Ajeng. Ingin sekali Ajeng berteriak, tapi dia tidak sanggup. Suaranya seakan hilang begitu saja.
Ajeng hanya bisa pasrah. Rasanya dia ingin mati saja sekarang juga. Genderuwo itu berhenti menjelati darah. Pandangannya lurus ke depan, seperti ada seseorang yang sedang berdiri di hadapannya. Tak lama kemudian, genderuwo itu kabur. Dia menguik seperti anjing yang sedang ketakutan. Ajeng mendengar suara dedaunan kering yang diinjak. Ada seseorang yang mendekat ke arahnya. Entah siapa. Ajeng tak dapat melihatnya. Lain halnya yang terjadi dengan Bobby. Dia dibawa ke sebuah keraton yang megah. Di pintu keraton itu banyak sekali dayang-dayang cantik yang mengenakan selendang warna-warni. Para dayang itu juga beraroma harum sekali. Bobby tidak pernah mencium aroma seharum itu. Bobby masih diseret paksa oleh seseorang yang tidak bisa dilihatnya. Kedua tangan Bobby menahan ikatan tali di lehernya agar dia tetap bisa bernafas. Tali yang mengikat lehernya itu dihentakkan secara mendadak, membuat tubuh Bobby terpental. Ia meringis kesakitan. Di hadapannya ada perempuan yang pernah dilihatnya. Perempuan itu mengenakan pakaian ratu kerajaan. Dia duduk di atas singgasana sambil tersenyum. Ratu itu melemparkan topi koboi ke arah Bobby. Segera Bobby meraih topinya itu. Kemudian wanita itu menengadahkan tangan kanannya dan muncullah sebuah pedang dari tangan. Kemudian wanita itu menengadahkan tangan kanannya dan muncullah sebuah pedang dari tangannya itu. Ia lalu berjalan mendekati Bobby. Dua orang pengawal memegangi tubuh Bobby. Saat itu juga Bobby tahu kalau dia akan dipenggal. "Aku sudah memberimu kesempatan untuk pergi dari gunung ini," kata sang ratu sambil mengayunkan pedang itu. Sesaat sebelum pedang menebas leher Bobby, tiba-tiba ratu dan pengawal dan para pengawalnya terpental ke belakang. Seperti ada angin besar yang mendorong mereka. Bobby, lelaki itu ternyata punya kekuatan gaib yang sangat dahsyat. Dia sendiri bahkan tidak menyadarinya. Selama bertahun-tahun, Bobby tidak tahu kalau dia adalah keturunan orang yang sangat sakti. Di dalam keraton itu, Bobby hanya berdiri dengan kedua matanya yang merah menyala. Angin puting beliung memporak-porandakan keraton. Keraton itu hancur berkeping-keping. Semua makhluk yang berwujud manusia telah berubah menjadi demit yang sangat menjijikan. Mereka semua terpental dan musnah begitu saja. Saat itulah Bobby melihat tubuh Mira melayang. Tampaknya Mira tidak sadarkan diri. Bobby menengadahkan kedua lengannya. Tubuh Mira berlahan melayang mendekat ke arah Bobby. Mira pun jatuh ke pangkuannya. Tepat di hadapan Bobby ada pusaran awan hitam. Ia pun masuk ke dalam pusaran itu sambil membopong tubuh Mira. Bobby masih membopong Mira. Senapannya diselendangkan. Ia berusaha untuk mencari jalan keluar dari gunung itu. Dan tak lama berselang, Mira tiba-tiba siuman. Bobby pun menyadarkan keponakannya itu di bawah pohon besar. "Mira." Bobby memeriksa kondisi Mira. Mira tampak sangat lemah, tatapannya kosong. Ia seperti orang yang kehilangan akal. Dan saat itu juga, dahan-dahan pohon bergetar seperti ada yang menguncangkannya. Bobby mendongak. Dia melihat sosok makhluk yang sangat tinggi dan besar. Itu tak lain adalah suaminya Mira. Dia sangat marah karena istrinya dicuri. Buru-buru Bobby membopong Mira lalu membawanya ke tempat yang aman. Setelah itu, Bobby menghampiri makhluk besar itu. Makhluk itu meraung lalu mengayunkan tangan kirinya hendak menghantam Bobby. Bukannya membuat Bobby terpental, tangan kiri makhluk itu malah hancur berkeping-keping. Kekuatan gaib yang Bobby miliki sangat dahsyat. Maklum, dia keturunan kepala desa sakti yang pernah menaklukkan Ratu Gunung Pulau Sari. Makhluk raksasa itu meraung seperti kesakitan. Lalu, Bobby menghentakkan kaki kanannya, dan seketika makhluk raksasa itu lenyap begitu saja. Bobby kembali menghampiri Mira. Perempuan itu sama sekali tidak bisa berbicara apapun.
Sini Om bantu. Bobby membantu Mira untuk bangun. Ternyata Mira memang sudah bisa jalan walau masih harus dipapah. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Sebenarnya, dia sempat memikirkan Ajeng, entah bagaimana nasib wanita itu. Sangat tidak memungkinkan kalau Bobby harus mencari Ajeng. Tujuan dia ke gunung ini hanya untuk mencari Mira. Tengah malam, Bobby dan Mira tiba di sebuah jalan raya. Tidak ada perkampungan warga di sana. Sejauh mata memandang, hanya ada pepohonan yang berjejer di pinggir jalan. Mereka berdua duduk di pinggir jalan itu, berharap ada mobil yang melintas. Tidak lama berselang, dari kejauhan terlihat sebuah mobil pick-up yang sedang mengangkut sayuran. Segera Bobby berdiri, lalu melambaikan tangannya. Mobil itu berhenti tepat di hadapannya. Mereka pun menumpang ke mobil pick-up itu. Ternyata mobil yang ditumpangi Bobby berbeda tujuan. Ia pun turun di depan hotel dan menginap di sana semalam. Di hotel itu, ia sempat menghubungi istrinya, dan ternyata istrinya baik-baik saja di rumah. Demit yang menyerupai dirinya sudah pergi. Lain halnya yang terjadi dengan Ajeng. Wanita itu berhasil diselamatkan oleh Suha. Dia seorang kiai muda yang tinggal di kaki Gunung Pulosari. Sebelum dia mendaki gunung itu, Suha beberapa kali mendengar ada yang berteriak minta tolong di gunung. Dia juga mendapat isyarat dari mimpi kalau masih ada wanita yang terjebak di Gunung Pulosari. Suha bersama 3 orang santrinya mendekati gunung itu dan mencari sumber suara yang selalu ia dengar setiap malam. Tak butuh waktu lama bagi Suha untuk menemukan Ajeng. Malam itu, dia mendengar wanita yang berteriak minta tolong. Suha melihat Ajeng sedang dijilati oleh genderuwo. Kiai muda itu pun membaca ayat-ayat suci, membuat Demit lari ketakutan. Ajeng dibawa ke pesantren dan dirawat selama berhari-hari di sana. Setelah 2 hari tinggal bersama keluarga Suha, Ajeng pun diantarkan pulang ke rumahnya. Begitulah kisah sederhana dari Kualat Gunung Pulosari. Setiap orang yang naik gunung haruslah menjaga sikap dan perkataan, sebab kita tak hidup sendirian. Ada makhluk gaib yang tak kasat mata, dan mereka ada di sekeliling kita.